Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat kan belajar geografi? Saya yakin kalian semua tetap semangat dalam pembelajaran geografi. Oh iya, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Apa kemarin yang kita pelajari? Materi apa? Yaitu yang sudah kita pelajari yaitu berhubungan dengan antroposfer atau kependudukan. Hari ini Bu Nisa akan menerangkan tentang dinamika penduduk. Apa sih itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk yaitu suatu fenomena tentang bertambahnya atau berkurangnya penduduk dari waktu ke waktu. Itu dinamakan dengan dinamika penduduk. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya penduduk dikarenakan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tentang apa? Kelahiran atau fertilitas. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Itu dinamakan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan terbagi menjadi 3. Maaf, 2 ya. Pertumbuhan alami dan pertumbuhan total. Pertumbuhan penduduk terbagi menjadi 2 yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Apa sih perbedaan antara pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total? Kalau pertumbuhan penduduk alami, faktor yang mempengaruhi adalah kelahiran dan kematian saja. Sedangkan pertumbuhan penduduk total, faktor yang mempengaruhinya yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Paham ya? Sekarang Bu Nisa akan ngajari sampean tentang bagaimana sih cara menghitung tentang angka atau jumlah pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Bentar, saya hapus dulu ya. Yang pertama yang akan saya ajari yaitu pertumbuhan alami. Pertumbuhan penduduk alami tadi apa faktor yang mempengaruhi? Yaitu kelahiran dan kematian. Sekarang saya ajari menghitung angka pertumbuhan penduduk. Ingat-ingat, kalau mencari angka penduduk alami, rumusnya PA sama dengan lahir dikurangi mati. Ini mencari angka pertumbuhannya. Tapi kalau yang ditanyakan berapa jumlah penduduk total pertumbuhan penduduk alaminya, rumusnya beda. Rumusnya PA sama dengan PO ditambah
lahir dikurangi mati. Ini kalian ditanyakan tentang berapa jumlah pertumbuhan penduduk alami secara keseluruhan, rumusnya PA sama dengan PO. PO adalah jumlah penduduk awal ditambah dengan kelahiran dikurangi kematian. Paham ya? Jadi pertumbuhan penduduk alami nanti ada 2 rumus yang harus sampean pahami. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk total. Saya hapus. Pertumbuhan penduduk total. Kalau pertumbuhan penduduk total, faktor yang mempengaruhi itu apa? Yang tadi faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan penduduk total, faktornya yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. 3 nggih. Berarti di sini kita mencari angka pertumbuhan penduduk total. Rumusnya bagaimana, Bu? Apakah sama dengan alami? Tentunya akan beda. Kalau pertumbuhan penduduk total, rumusnya sama dengan L kurangi I L kurangi M ditambah I kurangi E. Kalau pertumbuhan penduduk total, rumusnya PT sama dengan kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dikurangi dengan emigrasi. Sedangkan pertumbuhan penduduk total itu rumusnya PT sama dengan PO ini rumusnya. Kalau jumlah pertumbuhan penduduk total, rumusnya PT sama dengan PO ditambah L kurangi M ditambah I kurangi E. Jumlah penduduk awal ditambah dengan kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dan emigrasi. Itu menghitung pertumbuhan penduduk total. Paham nggih? Jadi pertumbuhan penduduk total faktor yang mempengaruhi ada 3, kelahiran, kematian, dan migrasi. Bagaimana mencari angka pertumbuhan penduduk total? Yaitu dengan rumus PT sama dengan L kurangi M ditambah I kurangi E. Sedangkan bagaimana cara menghitung jumlah penduduk total semuanya secara keseluruhan? Rumusnya sama dengan PT sama dengan PO ditambah L kurangi M ditambah I kurangi E. Paham nggih? Ya. Sekarang Bu Nisa sedikit akan menjelaskan rumus yang selanjutnya. Saya hapus dulu biar sekalian. Kita masuk ke kelahiran atau fertilitas atau kelahiran atau fertilitas atau natalitas. Ini kelahiran atau fertilitas atau natalitas. Kemarin kalian sudah ada tugas dari Bu Nisa yaitu berhubungan dengan faktor pendukung dan faktor yang menghambat tentang kelahiran. Sekarang bagaimana sih cara menghitung kelahiran? Yang pertama yaitu ada rumus CBR atau growth birth rate, angka kelahiran kasar. Rumusnya apa CBR? CBR rumusnya CBR sama dengan P per P dikalikan 1000. Jadi untuk menghitung angka kelahiran kasar, rumusnya yaitu B per P dikalikan 1000. B adalah jumlah bayi yang lahir.
dibagi dengan apa? Dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dikalikan 1000 penduduk. Ini hitungannya, yaitu per 1000 penduduk itu terdapat berapa kelahiran. Itu rumusnya CBF. Yang kedua, kita mengenal rumus ASFR atau Age Specific Fertility Rate, atau biasa dikenal juga dengan ASBR, Age Specific Birth Rate atau angka kelahiran khusus. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu hampir sama dengan ini. ASFR sama dengan BX per PX dikalikan 1000. Apa bedanya di sini? BX yaitu B di sini itu berhubungan dengan angka kelahiran yang dilahirkan oleh wanita usia tertentu, penggolongan tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk usia dengan golongan tertentu, itu PX, dikalikan dengan 1000 penduduk. Itu ASFR atau ASBR. Paham nggih? Nah, untuk lebih jelasnya sebagai latihan sampean, nanti ada penugasan yang akan Bu Nisa kirim di grup kita, di grup geografi atau di e-learning, untuk memperkuat penjelasan hari ini, ya. Kurang lebihnya, kalau misalnya Bu Nisa ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kita kasih yayar geografi. Geografi pasti bisa geografi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.